semuanya ada 45 game di Super Weekend. Nah, itulah dia makanya untuk semua tim yang sedang berjuang tuh makan durian pakai roti. Cakep. Super Weekend harga mati. Super Weekend harga mati. Betul, nggak boleh sampai kelewatan. Karena kelewat satu aja, seperti yang tadi Bro Pasta katakan, itu akan membuat sangat sulit untuk mengejar ketertinggalan. Betul, dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia game terakhir. The OG map of PUBG Mobile, yaitu Erangel. Dimana kalau kita lihat jalur pesawatnya itu dari arah Primorsk, Genesis Dogma masih enak banget. Langsung turun cepet ini. Bersama dengan Live Cap juga turunnya cepet harusnya mereka. Lalu menuju ke area Lipovka. Dari tim AE mereka harusnya masih bisa mengambil area SMB juga. Enak banget nih ya, dari AE bisa ke arah SMB, NFT bisa langsung ke arah Novo, Bigetron ke arah Familta untuk poin. Terus GD, Primorsk, Livescape lebih milih untuk mengambil scrapping area sekitar Quarry. Sementara tim-tim lain yang menuju ke arah Gergopol harusnya bakal bentrok sedikit sama Livescape sih. Karena mereka akan rebutan vehicle. Ya. Onyx juga akan langsung menuju ke bagian utara. Sementara Aura juga sudah mulai turun. Dan Skull yang akan dituju oleh RRQ. Sementara Rozok untuk tim Bonafide. Ya, untuk ke arah Rozok dan juga untuk tim-tim yang DU juga enak tuh Pocinki. Ya, Pocinki enak juga untuk menuju ke arah Gergopol harusnya agak nyambung dan mungkin mereka akan sedikit berebutan vehicle-nya itu di arah dekat-dekat hospital atau di atasnya Gatka dikit. Ya, tapi kayaknya dari Onyx sama Aura nggak bakal ketemu deh. Kemungkinan besar Aura ketemunya itu akan ke arah Eagle 365. Karena Aura lebih condong ke arah kanan, sementara Onyx langsung menarik garis lurus mereka untuk ke sekitar kaki Gunung Gergopol. Dan circle-nya ngebuat semuanya galau antara ke arah main island dari Erangel atau akan berpindah ke SMB. Ini masih cukup besar kemungkinannya untuk menuju ke choke point yang ada. Apalagi untuk jembatan sebelah kiri, area mercusuar, area pom bensin, gudang belakang pom bensin, atau bahkan ke arah ladang gandum yang ada di sekitar Gatka, di atasnya pom bensin. Ya. Ya, bahaya banget itu daerah-daerah situ yang nantinya mungkin akan dikontrol. Apalagi kalau circle-nya ada, kalau misalkan sampai circle 3 masih bikin galau, itu udah pasti akan ada pengikisan massal yang lebih cepat dibandingkan game-game sebelumnya. Dan ini dia udah mulai terspot dari Eagle 365 yang tadi sempat terprediksi oleh kita berdua juga akan bertemu dengan tim Aura terlebih dahulu. Malah Aura yang dirugikan karena Jaden menjadi orang pertama. Poin pertama sudah masuk ke arah Eagle 365. Aura benar-benar mau mengawali Super Weekend di hari yang pertama kali ini dengan start yang tidak terlalu mulus, bahkan cenderung buruk startnya. Karena kalau kita lihat mereka masih tidak bisa keluar dari tekanan. Dari match pertama, hal tersebut terbawa sampai match kelima. Bahkan mereka juga belum mendapatkan momentumnya. Kalau berkaca ke weekdays, memang match pertama mereka sulit. Tapi match keduanya langsung bisa berada di hashtag 2 dan match ketiganya langsung bisa mendapatkan WWCD. Mereka bisa comeback, bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi di weekend kali ini atau Super Weekendnya, mereka tidak bisa keluar dari tekanan tersebut atau belum bisa lebih tepatnya. Masih ada 2 kesempatan di 2 hari besok. Mereka harus memaksimalkan hal tersebut. Tapi Eagle 365 yang memang drop zone-nya berada di area ruins. Mereka sangat nyaman bisa melakukan lootingan terlebih dahulu. Dan Cisun hanya mendapatkan 1 VSS dan juga fast level 2 tanpa helm. Ya itu gue kurang suka sih sama VSS ya. Ya. Jujur-jujuran aja gitu karena pelurunya gampang jatuh gitu. Kayak nggak tahan lama di udaranya. Dan juga cuma 10 kan. Cuma 10 jadi itu. Udah gitu lumayan lagi fire speed dan lain-lain. Bukan fire speed ya, kayak keluar peluru dari magazine itu cepet banget. Nah itu dia, jadi cepat sekali dan kalau miss berarti kan harus reload lagi, ketahuan juga posisinya. Walaupun memang kalau dari segi suara sulit untuk terdeteksi, apalagi sekarang sudah hardcore. Sehingga suara dari VSS mungkin lebih sulit dideteksi daripada suara-suara weapon lain. Tapi balik lagi. Betul. Dengan hal-hal yang tadi diutarakan di awal, 10 peluru doang, lalu dikontrolnya susah juga. Memang sudah ada scope tapi nggak membantu sih pastinya. Ya gua rasa gimana ya, bukan menjadi senjata utama Ya. sih menurut gua kalau di sebuah turnamen. Mungkin kalau kita main klasik atau bagi seorang streamer ya, apalagi yang lagi streamer-streamernya Nimo TV gitu kan, lagi dapet tantangan, yuk pakai VSS sampai akhir ngekillnya segini atau dapetin poin eliminasinya segini, Ya. ntar dapet gift apa gitu kan. Tapi kalau di turnamen kayaknya nggak akan ada yang melakukan hal seperti itu. Kalau nggak bener-bener terpaksa nggak ada weapon lain. Ya, atau memang benar-benar VSS ini adalah kesayangan seorang player ya. Ya, Kalau memang dia emang udah cinta banget sama VSS, bisa mengendalikannya
ya mungkin akan digunakan, tapi tidak lazim atau tidak umum hal tersebut digunakan di scene kompetitif PUBG Mobile. Karena kalau kita lihat makin ke sini memang masih M4 yang menjadi weapon favorit dari kebanyakan pro player, walaupun memang akhir-akhir ini ada juga seperti UMP. UMP mulai digunakan saat ini. Saat zaman dulu UMP waktu masih peluru oren tidak banyak digunakan, tapi saat berpindah ke peluru biru justru banyak yang menggunakannya. Ya mungkin karena pelopornya adalah pro player yang ada di PMPL gitu. Ya. Yang udah pada streaming dan membuktikan bahwa UMP ini enak banget gitu kan. Mungkin itu pelopornya. Karena lo inget gak zamannya dulu orang tuh make DP tuh gak ada yang mau. Karena Ya. ngatur recoilnya susah banget. Tapi begitu ada tips and trick dari pro player yang kalau pakai DP tuh mereka bilang di burst. Di burst 3 sampai 6 atau sampai 8 Tapping aja, peluru jangan gitu. sampai di spray abis ya. Iya di burst kayak 3, 6 Ya. peluru, habis itu berhenti, stop, tembak lagi dengan peluru 3 sampai 6 peluru, habis itu stop, tembak lagi kayak gitu. Jadi lebih enak untuk mengatur recoilnya. Dan zaman dulu kayak orang pakai DP nggak ada yang mau pakai scope panjang kayak scope 3, scope 4. Tapi sekarang udah mulai banyak karena caranya tuh udah ada yang ngasih tahu dari pro Betul. player yang bermain. Dan ini dia Yuha yang tadi menjadi MVP di match sebelumnya. Yang lagi-lagi ini adalah pemain yang didatangkan Bigetron untuk mengembalikan gelar juara yang hilang dari GH mereka selama 2 season berturut-turut. Saat mereka berhasil mendapatkannya di season yang pertama, tapi mereka tidak bisa mempertahankannya di season yang kedua dan kehilangan di season yang ketiga. Saat ini season yang keempat pasti mengembalikan gelar juara tersebut menjadi harga mati untuk mereka dengan mendatangkan pemain-pemain yang juga bisa dikatakan sangat mengejutkan ya. Datang dari Malaysia dan menjadi MVP season 2 PMPL Malaysia Singapura, menjadi Terminator season 2 Malaysia Singapura, bermain di tim Indonesia pastinya akan menjadi penantang kuat untuk pemain-pemain lain. Dan dibuktikan sampai sejauh ini dari debutnya sampai di match tadi, Yuhai memberikan dampak yang cukup berarti ke arah Red Alliance. Ya betul, lihat di sebelah kanan kalau lo tadi habis ngomongin BTR, lagi-lagi mereka cukup dekat karena memang drop zone mereka dekat dengan Milta, di mana di Milta itu ada tim Voin. Tadi sempat bertemu dan kali ini harusnya akan bertemu lagi, tapi ini hal yang sangat beresiko untuk Voin. Mereka menggunakan satu vehicle berempat. Kalau misalkan ada beredetan peluru dari pemain Bigetron, ini menjadi hal yang sangat-sangat buruk untuk Voin. Ya, nampaknya setup sudah dilakukan oleh Voin. 2 pemain berada di area lower ground dari jembatan tersebut. Dan 2-nya lagi mengambil rumah paling luar dari area pertigaannya. Atau yang paling mepet sama pertigaannya, ini dia. Rumah yang memang sering diambil oleh tim-tim yang ingin melakukan begal dari area jembatan. Dan Bigetron tidak berada di area tersebut, mereka langsung lewat begitu saja, langsung ngacir begitu saja. Kemarin pemain-pemain Bigetron atau saat di weekdays sempat bertemu dengan Voin. Saat Voin rotasi tapi Bigetronnya belum rotasi, jadi ketemu, circle-nya menuju ke arah kiri. Tapi entah apakah di match kali ini akan kembali bertemu, walaupun sejauh ini dekat tapi belum ada yang tembak-tembakan. Wih, deket tapi berasa jauh ya. Iya betul. Kayak udah ngechat tapi kok nggak dibales-bales Bener, gitu. bener. Udah ditanya balik tapi kok nggak ada progres lagi gitu kan. Ya, kalau kata orang-orang ya, Aukarin beli lilin. Apa tuh? Kamu aku pamerin, akunya disembunyiin. Aduh. Aduh, kok begitu? Oke, back to the beat. Back to the game. Oke, Bonafide yang sudah berotasi, ada Dewa United di ujung sana. Tapi belum ada tembakan peringatan dari DU yang sudah mendapatkan high ground control juga. Di arah sekitar Pochinki, ini Bukit Kembar yang ada di bawah Pochinki persis. Tapi kayaknya dari Bonafide sadar deh, karena mungkin mereka berpikir dengan circle yang seperti ini, DU akan meninggalkan Pochinki dan mengamankan bukit ini. Karena kemarin di bukit ini tuh rame banget loh, ada Boom, terus kalau nggak salah ada Nero juga. Tapi kan Nero nggak bermain ya. Tapi kali ini ada DU, terus ada Bonafide. Itu baru 2 tim yang kita pantau di sekitar Bukit Kembar ini. Belum tahu kalau misalkan lebih di zoom out, lebih dilihat area sekitar, mungkin akan lebih numpuk. Dan choke pointnya sudah diamankan oleh Alter Ego. Mereka mengamankan daerah mercusuar, mereka mengamankan daerah ujung jembatan sebelah kiri. GD juga mempunyai pemikiran yang sama, tapi GD nggak offside sampai ke arah mercusuarnya. Mereka lebih memilih untuk mengamankan daerah pom bensinnya dan mengambil gudang bagian belakang dari pom bensin untuk memotong jalur rotasi dari tim-tim lain. Ini bisa aja Bigetron dikejutkan dengan setup dari GD karena seringkali Bigetron juga transitnya itu ke arah rumah 12. Terus mereka mengambil bukit belakang dari pom bensin yang ada di jembatan sebelah kiri. Ya, Voin yang tadi kita lihat akan berada di jembatan sebelah kanan.
nampaknya setup begal mereka tidak dilanjutkan karena pemain dari NFT yang harusnya mereka begal juga tidak melewati jembatan tersebut dan mereka langsung memutuskan untuk segera bergerak menuju ke dalam circle-nya. Tadi kalau kita lihat memang jembatan sebelah kiri menjadi jembatan setup dari tim AE. Sering kali seperti itu karena memang drop zone dari AE berada di SMB. Satu pemain bahkan sering kali dikirim untuk berada di jembatan duluan. Super Una yang seringnya untuk berada di area jembatannya. Tapi kalau kita berpindah ke arah yang lain, Katalis dari Eagle 365 melakukan tembakan menuju ke arah RRQ. Satu pemainnya tertumbang di sana, Nerpeko nampaknya. Yap, dan kali ini dari pemain-pemain RRQ akan melakukan resetnya dulu karena posisi setup mereka juga udah ketahuan dengan beberapa tim yang ada di sekitar mereka, apalagi Eagle 365 yang sudah memantau daerah-daerah sekitar Pochinki dan di gereja juga sudah mulai terpantau ada pergerakan dari sebuah tim, namun belum tahu setupnya seluas apa, selebar apa dan serapi apa. Makanya dari Eagle mereka akan hold posisi mereka di sini dengan 1-1-1 untuk melihat ke 3 angle yang bisa mereka kontrol. Dari Alpha ditugaskan untuk melihat ke arah gereja Pochinki, ada satu pemain lagi dari Eagle yang ada di tengah tadi untuk melihat pergerakan dari RRQ. Sementara satu pemain lagi ditugaskan mengintip ke arah sebelah kanan kalau misalkan ada tim lain yang berusaha untuk membackstep setup dari Eagle 365. Ya karena circle-nya menuju ke area daratan, semuanya daratan membuat semua tim hanya melakukan setup saja, memantau saja, tidak ada yang bertemu dari sebuah rotasinya. Semuanya belum ada yang kali ini melakukan tembak-menembak, tidak ada open fire yang terjadi, bahkan cut rotasi juga tidak terpantau terjadi di area Ranger kita sampai menit ke-11. Kena lagi tuh. Dan kalau kita lihat Takai mendapatkan satu korbannya di sana. Betul, tadi didapetin sama Eagle kalau nggak salah ya, terus yang saat ini didapatkan oleh Takai. Sementara Void sudah mendapatkan titik checkpoint dan Takai kayaknya menggunakan meta knock satu ras. Belum sempat di revive, sudah ada push dari 2 pemain Takai. Dan kali ini backup dari gudang hijau pun sudah mulai menembak dan satu distraction dilakukan oleh Takai. Revive sudah mulai dilakukan dan harusnya timingnya akan tepat. Ketika satu persatu pemain dari Takai maju, harusnya sudah berhasil di revive untuk kondisi dari seorang Voldemort. Bahkan Asa mendapatkan sebuah trade knock di mana pemain RRQ yang terknock tadi Voldemort sudah kembali bangkit. Dan Gremory, flanker yang dikirim oleh Takai justru tertakedown oleh seorang Asa tadi dengan sebuah granat yang on point sekali. Dan kalau kita lihat Gremory pulang ke arah lobby, tapi ini dia yang terjadi. Push yang dilakukan oleh Takai mungkin membuat mereka cukup kebingungan juga. Akan coba naik ke arah atas atau justru melemparkan utility terlebih dahulu. Tapi justru balasan dari RRQ, balasan dari Mort lebih pedih lagi. Satu pemain terakhir yang bertahan. Akan ada push yang dilakukan, tapi M249 dimiliki oleh seorang Hades. Dilakukan 2 pemain pulang dan semuanya juga pulang dari RRQ. Iya betul, RRQ dipulangin tapi Eagle juga memanfaatkan momen ini untuk langsung tabrak. Gila nih, chaos banget men. Eagle bener-bener memanfaatkan kesempatan ketika Takai belum melakukan reset dari hal yang sudah mereka lakukan ke arah tim RRQ. RRQ sudah dipulangkan tapi kali ini dari Takai mereka mendapatkan karma yang begitu cepat karena Eagle tanpa berlama-lama memanfaatkan momentum ini untuk memberikan tekanan ke arah tim Takai. Kali ini Hades ingin berusaha untuk menyelamatkan satu pemain Takai yang sedang terknock out. Tapi satu persatu, granatnya mateng. Dan satu pemain kembali tumbang. Ken sedang dalam proses healing. Dengan informasi seperti ini akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri. Masuk ke bagian dalam, Molotov sudah di pop up. Terjebak di arah kamar mandi, nggak bisa keluar, akan digoyang. Sudah mulai ada pre-fire ke bagian dalam. Granat sudah mulai dimasak dan meletupkah? Kayaknya letupannya nggak akan berdampak ke arah Eagle. Karena Takai pun akhirnya dipulangkan ke arah lobby. Eagle 365 yang justru memenangkan fight antara RRQ dan juga Takai. Mengambil kesempatan dalam kesempitan tapi justru fight juga terjadi. Dari sisi lain lagi ini dia Livecap berhadapan dengan Aura seperti dilakukan oleh seorang Nomercy mungkin karena Tato. Tiba-tiba tertakedown di sana, Top akan coba membackup. Tapi satu pemain terbaru dari Livecap yaitu Audrey diburu dengan M249 dari seorang Jaxi melemparkan sebuah granat ke arah depan. Audrey akan mencoba mundur terlebih dahulu. Menyelamatkan Kato yang berada di sana tapi backup dari seorang Top. Hati-hati itu granat atau sebuah smoke karena mantul dekat dengan Jaxi ternyata smoke. Tapi spray juga dilakukan, Jisun tertakedown akan coba spray kembali dilakukan oleh Audrey tapi tidak bisa mendapatkan yang selanjutnya. Toms datang menjadi pemain terakhir yang masih bisa nembak berhadapan dengan seorang Jaxi. Dan spraynya belum berhasil tapi Jaxi M249-nya memburu semua pemain Livecap dan Livecap pun dipulangkan ke arah lobby. Wow, dan lihat ekspresi semeringah dari seorang Jaxi. Pixel HP loh tadi Jaxi, tapi dia masih tenang untuk memberikan tekanan ke arah pemain-pemain dari Livescape. Mungkin karena yang dipegang sama Jaxi adalah Rambo M249.
Tapi kalau kita lihat juga kembali ada satu knock yang didapatkan oleh Rocky atau Fajar ke arah seorang Spavel dengan bagi yang sudah langsung saja ditabrak untuk melakukan end ke arah seorang Spavelnya. Dan ini dia Rocky kembali mendapatkan pundi-pundi kill ke arah tim Victim. Yes, di Lindes tadi ya. Dan Rocky akan berotasi kembali mengikuti bagian pinggir daerah utara dari Blue Zone yang ketiga. Masih belum melihat lagi gua update circle-nya seperti apa dan baru di-mention langsung dikeluarin. Gila, ini timnya bener-bener cekatan sekali Sansku ya. Ya, betul, tapi ya kalau kita lihat kali ini memang dari tadi sangat berdekatan sekali pemain-pemain dari Bigetron dan juga dari Genesis Dogma. Walaupun masih ada jarak di antara mereka, Bigetron akan bergerak lagi karena mereka sadar circle akan segera menutup, mereka bermain di arah bibir circle-nya ke arah manakah circle selanjutnya. Dan sebentar lagi ternyata menuju ke area yang cukup terbuka, bahkan sangat terbuka Bro Pasta. Iya, ini ada di belakang pom bensin jembatan sebelah kiri. Ada GD lalu ada Bigetron juga di sekitar sana. Ini GD bisa di backstep sama BTR sih. BTR tinggal naik ke bukit dan ngintip ke arah GD. Ya kurang lebih prediksi singkat dan sok taunya seperti itulah. Tapi yang kita lihat kali ini, fight sudah mulai pecah. Banyak sekali utility dilemparkan, saling berbalas granat. Akan dilemparkan kembali satu utility ke arah depan, itu adalah sebuah smoke untuk menutup vision dari Dewa United terlebih dahulu. Tapi Eagle 365, Alpha, Leons dan juga Catalyst muter terlebih dahulu mencari seorang Ryzen yang juga mundur. Menggunakan baginya mungkin datang kali ini Eagle 365, elangnya sudah mengepakkan sayap di sana. Akan coba boosting terlebih dahulu Ryzen untuk mempersiapkan fight yang akan pecah di area bukit ini. Spray dilakukan sangat dalam ke arah Leon DZ, tapi dia masih bisa untuk melakukan proning terlebih dahulu. Betul, ini fight-nya harusnya bakal pecah banget sih karena sudah mulai ada smoke yang di pop up. Bahkan dari Okiozora pun ngotot untuk mendapatkan beberapa hit mark, tapi granat dari Catalyst memulangkan Okiozora ke arah lobby karena Anthem juga sedang dalam posisi memasak granat. 2 granat secara bertubi-tubi berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim Dewa United. 3 pemain tersisa kali ini. Ryzen akan coba mundur dulu, tapi Uni juga akan menghindari area pertempuran. Spray dilakukan, belum berhasil. Reload tapi menuju ke arah Alpha. Ada Alpha di sana, keluar dari Catalyst, masuk ke arah Alpha. Wow, itu benar-benar di sandwich, digiring pergerakan dari pemain-pemain Dewa United supaya bisa dihabisi oleh player dari Eagle 365. Kocar kacir banget yang dilakukan oleh Dewa United karena mereka entah bagaimana rotasinya, pecah 2 pemain, tidak mengarah ke satu titik yang sama. Kali ini kalau kita lihat juga fight terjadi, Victim akan berhadapan dengan Skylight Gaming, tapi juga ada Alter Ego di titik yang sama. Alter Ego pasti akan join the fight. Jersey membantu rekan-rekan yang lain, tapi Victim sudah datang. Ada 1 pemainnya berada di belakang pohon tersebut. Dari bawah? Smoke yang menutupi dan juga ada backup dari bawah. Sangat-sangat kuat sekali pemain-pemain Victim melakukan revive terlebih dahulu, tapi ini adalah momentum Victim akan naik atau Alter Ego lah yang justru akan naik ke arah atas. Betul, ini harus dimanfaatkan dengan sangat baik kalau misalkan dari Skylight ingin bangkit kembali dengan pemain-pemain mereka secara utuh. Tapi lihat, dari Hazelnut sudah mulai menutup angle dari bagian atas dengan 1 smoke yang sudah di pop up. Dan Hazelnut pun akan bergerak dan akan melakukan regroup untuk ke arah pemain-pemain Alter Ego yang lainnya. Pinky langsung naik ke bagi dan berotasi dengan cepat. Ada 1 pemain dari Alter Ego, Potato siap menyambut kedatangan dari seorang Pinky, langsung spray to the grass. Dapat 1 pemain lagi dari Skylight dan ini harusnya akan menjadi sebuah poin elimination untuk pemain dari Alter Ego. Ada sebuah granat yang juga dilemparkan tadi menuju ke arah seorang Pinky. Akan diamankan 1 elimination poinnya, tapi Slayer bisa menghindari granat tersebut. Walaupun masuk banyak sekali damage ke arah Slayer dan juga baginya. Menghindari area pertempuran terlebih dahulu pemain-pemain dari SG. Mereka bermain di area garis dari circle selanjutnya, circle yang keempat. Tapi AE tidak mau melepaskan pemain-pemain Skylight Gaming. Masih akan coba diburu, masih akan coba dicari oleh seorang Super Una. Datang lagi kali ini pemain dari Alter Ego, Limax akan melakukan spray dengan AKM-nya, belum berhasil tapi masih tarik ulur terus-terusan Bro Pasta. Iya betul, dan mereka harus segera menyelesaikan pertempuran ini karena mereka sudah ditinggalkan dari zona yang sebelumnya. Sudah ada granat lagi yang matang dari Super Una. 1 knockout menuju ke arah Skylight dan kali ini yang menjadi korban tidak hanya seorang Jersey, bahkan Smith ikut-ikutan tumbang dan ini akan ngebuat Slayer cabut untuk mengamankan placement bagi tim Skylight.
Super Una sangat baik sekali spray-spray yang dilakukannya dan close combat terjadi di sana. Tiba-tiba NFT, satu pemainnya pulang bahkan seluruhnya pulang karena ada grebek yang dilakukan oleh Bonafide di satu Broken Shake yang cukup kecil. Dimasuki 4 pemain, dimasuki 4 King Kong sekaligus. Wah gila muat ya itu Broken Shake. 4 King Kong masuk ke sana lagi kuy. Sementara Slayer yang menjadi last man standing kali ini masih melakukan proning di pinggir sebuah bagi dan mengamankan sebuah posisi di pinggir zona yang kelima. Wow, ini akan sangat-sangat chaos ya. Bahkan gue nggak jamin untuk Alter Ego bisa keluar dari tempat mereka dengan nyaman. Karena dari arah utara sudah mulai ada satu tim lagi yang masuk. Victim pun berupaya untuk memotong rotasi dari pemain Alter Ego kali ini. Di mana Victim sudah mendapatkan sebuah shake yang cukup prima. Sementara Alter Ego kayaknya mau nggak mau mereka bakal tabrak ke arah Aura. Di skip begitu saja, bahkan langsung lompat namun save. Tidak ada damage yang masuk terlalu banyak, tapi sepertinya Jisun langsung keluar dari tempat persembunyiannya. Body system bahkan Molotov sudah mulai dilempar. Pergerakan dari Alter Ego benar-benar terbatas. Namun ada lemparan dari Alter Ego juga untuk ditujukan ke arah shake, tempat di mana pemain dari Aura melakukan hold position mereka. Sementara ini satu sudah mulai tumbang karena Badru terkena headshot dari Nick. Dari arah yang lain sudah mulai join the fight. Ada third party yang mengganggu pertempuran antara Aura dan juga Alter Ego. Ini adalah match kedua Badru bermain untuk Alter Ego. Ada Jisun yang sudah melakukan proning, juga spray dilakukan kembali oleh seorang Hazelnut dari belakang. Belum berhasil, tapi smoke sudah banyak sekali di pop up. Semuanya putih kali ini. Bonafide akan berhadapan dengan Landak dan King Kongnya pulang. Karena ketusuk duri Landak yang sangat-sangat pedih sekali. Kita berpindah ke arah yang lainnya lagi. Kita kali ini melihat Poin meledakan sebuah Broken Shake yang memang sudah ditinggalkan oleh pemain-pemain Bonafide sedari tadi. Tapi Aura akan coba keluar sangat dekat sekali dengan Hazelnut. Bisa menjadi game changer sebenarnya Hazelnut ke arah Shake yang ditempati oleh Aura. Gila itu tadi granat yang brilian banget kuy. Satu granat mendapatkan pemain-pemain dari tim Bonafide. Bahkan secara instan Bonafide pulang ke arah lobby. 9 tim tersisa kali ini di mana Raffi dari Onyx juga berhasil diamankan oleh Voin. Ada aimbot tadi yang mendapatkan angle ke arah pemain tersebut. Dan Voin bergerak pelanan pasti. Walaupun satu persatu pemain Voin juga sudah mulai tumbang. Dan hanya, bukan satu persatu, baru satu ternyata yang tumbang. Dan Bigetron malah yang mendapatkan tekanan karena Boom mendapatkan informasi jalur entry dari Red Aliens. Red Aliens terjebak di area tersebut, tapi smoke juga sudah di pop up. Tapping dilakukan dan berhasil nampaknya menuju ke arah pemain terakhir dari tim Victim. Maju kali ini pemain-pemain Alter Ego. Mereka tidak sabar untuk langsung saja melakukan push ke arah depan. Satu didapatkan, akan mendapat yang kedua, dan yang kedua pun mendapatkan. Super Una kali ini mendapatkan 2 pemain dari tim Aura. Cewek manis membuat tersepona, kalau nggak mau nangis jangan lawan Super Una. Wah gokil, semua pantunnya Sanskui keluar. Tapi kita lihat kali ini Boom terjebak di tengah, Bro Pasta. Betul. Dibilang terjebak kayaknya nggak terlalu ya. Karena posisi mereka paling enak di bagian tengah dari circle-nya. Tinggal nge-zoning out semua tim yang bakal masuk ke dalam zona. Dan mereka nggak perlu ngebuang peluru terlalu banyak juga gitu. Karena semua tim akan try hard untuk mengambil dan meretake tempat milik Boom Esports saat ini. Poin sudah mendapatkan tempat yang menurut gua saat ini enak. Tapi untuk zona berikutnya ini nggak enak. Bahkan Harvest merangkak cukup jauh dan tidak terjamin untuk diselamatkan. Dipulangkan begitu saja, bleeding out untuk seorang Harvest tidak berhasil diselamatkan ternyata. Dan Bigetron, Yuha yang sudah mulai melakukan pergerakan terspot oleh pemain dari Boom dan juga pemain-pemain dari tim GD. Tersandwich posisi dari Bigetron saat ini. Ya ternyata kali ini posisinya adalah sandwich untuk Bigetron. Tadi sebenarnya Boom berada di tengah, bisa saja dia ditembak dari segala arah. Ternyata tidak, Boom yang justru menembak ke arah Red Aliens. Genesis Dogma juga sangat free sekali menuju ke arah Red Aliens karena mereka baru datang sehingga diketahui posisinya. Ya, dan Daybot sudah mulai melakukan reposisi untuk mengamankan defensif yang dipunya oleh GD. Ada satu pemain dari GD yang menerima cicilan damage begitu besar. Sementara Bigetron hanya meninggalkan 2 pemain mereka saja yang tersisa. 2 pemain lain sudah dipulangkan ke arah lobby. Dubs menjadi sebuah confirm kill untuk pemain-pemain dari GD. 4 poin eliminasi diamankan oleh GD saat ini. Bertahan juga Genesis Dogma dengan 4 pemainnya, penyebaran sudah mereka lakukan. Sementara itu Boom justru ngumpul di area yang sama, tapi setup mereka wow benar-benar rapat sekali. Ada berapa vehicle yang sudah menjadi cover kali ini? Itu 3-4 ya, dan itu kayaknya vehicle besar semua gitu, ya. Bukan bagi itu Dacia, terus ada UAS juga yang mereka pakai untuk menjadikan forting di tempat mereka. Ikiar pun dengan sangat nyaman memberikan spray dengan tidak melakukan pick yang terlalu over, memberikan tekanan-tekanan untuk tim-tim lain yang berusaha
datang ke arah kompon mereka. Granat dari Nichil kali ini yang terus-terusan dilempar ke arah Bigetron karena hanya menyisakan Tachibana kali ini. Bergerak beriringan dengan Blue Zone. Sementara Luxi sudah mulai nge-spot pergerakan dari Bigetron dan Zuxi pun sadar di belakang mereka dan Panci menyelamatkan posisi dari seorang Luxi, tapi terlalu banyak pemain dari GD yang harus dilirik oleh Bigetron. Bigetron pun dipulangkan di urutan yang kelima. 4 tim tersisa, 3-3-1-4, boom. Yang paling prima, namun mereka belum mendapatkan poin eliminasi. Mungkin ada beberapa knockout yang tadi didapatkan tapi killnya atau poin eliminasinya di-steal oleh tim lain. Ya, seperti saat tadi Boom sebenarnya bisa mendapatkan satu pemain dari Bigetron tapi ter-steal kill oleh pemain dari Genesis Dogma. Dan kalau kita melihat kali ini sudah mulai menyebar pemain dari Alter Ego, sementara Boom masih sangat kuat sekali di satu compound saja, di satu shake saja, dan juga mereka sudah menjadikan mobil-mobil mereka atau vehicle mereka menjadi cover dan sangat rapat permainan dari tim Boom. Sangat kompak mereka berada di titik tersebut. Ya, betul banget. Bahkan dari SG sadar banget hanya menyisakan seorang Slayer, tapi lihat Slayer dengan survival skillnya walaupun tersisa sendiri tapi masih bisa membawa posisi dari Skylights ini berada di hashtag keempat minimal. Ya, setidaknya 2 pemain dari Genesis Dogma akan segera maju ke arah depan tapi terspot posisinya. Knock satu pemain oleh seorang Potato. Ketahuan oleh Potato dan Potato juga melakukan tembakan ke arah pemain-pemain Genesis Dogma yang lainnya lagi. 2 pemain terknockout. Sementara Alter Ego bergerak dengan sangat tenang dengan adanya smoke setup yang sudah mereka lakukan, wall smoke yang begitu tebal. Ada through the grass dari seorang pemain kembali namun masih belum bisa untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Sudah mulai diincar dan sepertinya Super Una nggak hanya fokus untuk menembak arah satu arah tapi dia bakal tembak arah 2 arah. Daybot unggul dari M249 tapi Boom lebih unggul dari 4 pemain mereka. Threat knock terjadi namun sepertinya dari GD sudah dipulangkan ke arah lobby. Hanya menyisakan Nichil saja yang masih bersembunyi di balik sebuah jerami berpindah ke arah depan. YOLO move dilakukan oleh seorang Nichil berharap bisa mendapatkan satu namun terlalu banyak pemain Boom yang harus dihadapi oleh seorang Nichil. 2 tim tersisa antara Alter Ego versus Boom Esports. Boom sempat mendapatkan WWCD di hari ini. Akankah mereka mendapatkan yang kedua? Kalau sampai mereka mendapat yang kedua pasti ini akan menjadi keuntungan sekali karena memboost poin mereka juga. Dan ini dia ada WWCD forecast-nya di mana Boom lebih sedikit, lebih banyak persentase mendapatkan WWCD daripada Alter Ego. 0,9% lebih banyak dibandingkan Alter Ego kali ini. Tapi satu pemain Boom sudah terspot, sudah kembali diamankan dan harusnya untuk WWCD forecast-nya udah mulai berubah kali ini karena pemain yang terknockout dari Alter Ego Limax sudah berhasil dibangkitkan kembali. 2 pemain bakal bergerak secara beriringan. Super Una bakal memberikan distraction dari arah sebelah kiri. Boom, ingat ada Iker ada di bagian atap. Kali ini memberikan tembakan dan berhasil mendapatkan satu tapi 2 pemain akan bergerak langsung menuju ke arah pertahanan dari Boom. 1 pemain belum berhasil di revive, sudah mulai bangkit ternyata tapi Iker di bagian atap juga berhasil diamankan. 1 versus 2 bermain jiggle di arah yang cukup tipis di sekitar dasianya. Akan melakukan reload, dipulangkan ke arah lobby. Masih ada tempat untuk bersembunyi, bahkan langsung dipulangkan 2 pemain menuju ke arah lobby. Kali ini benar-benar 1v1 situation. Akan bergerak ke arah sebelah kiri. Free Fire dari seorang Potato akan menghadapi last man yaitu seorang Ken dari Boom Esports. Sedikit menurunkan tempo saat ini. Free Fire kembali dilakukan dengan menggunakan M4. Sementara Ken tadi terdengar dengan menggunakan UMP. Tapi mengganti weaponnya lagi tapi Potato menerima dealing damage yang begitu besar. Kembali close combat melakukan jiggle. Ken begitu percaya diri, jump shoot yang gagal dan winner chicken dinner untuk Boom Esports di game yang terakhir. Boom mendapatkan winner chicken dinner dan peran kembali diberikan oleh Ken saat mereka mendapatkan WWCD. Kalau kita ingat saat Boom mendapatkan WWCD yang pertama di hari ini, Ken dan juga satu pemainnya Poundbeat menjadi duo yang bertahan sampai akhir dan Ken juga berhasil men-takedown lawan-lawannya. Saat ini juga Ken yang memberikan sebuah gameplay yang sangat luar biasa.